Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai apakah kita mendaftar universitas terlebih dahulu kemudian mencari beasiswa, atau kita mencari beasiswa terlebih dahulu kemudian mendaftar universitas. Atau gampangnya kita LOA dulu atau beasiswa dulu. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu LOA. LOA atau Letter of Acceptance adalah bukti resmi bahwasannya kita telah diterima oleh universitas. Nah, di dalam LOA itu berisikan nama teman-teman, kemudian isi yang menerangkan bahwasanya teman-teman telah diterima pada pendaftaran semester genap atau semester ganjil, kemudian nama prodi, fakultas, dan universitas yang teman-teman tuju, serta tanggal intake awal pertama kali teman-teman berkuliah. Setelah teman-teman mendapatkan LOA, biasanya teman-teman harus melakukan registrasi ulang. Apabila teman-teman tidak melakukan registrasi ulang, maka status teman-teman akan gugur. Teman-teman harus mendaftar lagi dari awal. Atau jika teman-teman tidak ingin melakukan registrasi karena belum memiliki funding, teman-teman bisa melakukan pengajuan defer. Defer adalah tunda kuliah. Jadi teman-teman bisa mengajukan ke fakultas, prodi, atau ke universitas yang teman-teman tuju. Oke, jelas teman-teman ya mengenai LOA. Nah, bagaimana dengan saya ketika pendaftaran LPDP di tahun 2021? Untuk saya pribadi, saya memilih mendaftar beasiswa terlebih dahulu. Kenapa saya memilih mendaftar beasiswa terlebih dahulu? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, jadi perlu teman-teman ketahui, saya wisuda itu di bulan Mei tahun 2021. Kemudian pembukaan pendaftaran LPDP tahap 1 di bulan Juni. Sedangkan universitas yang saya tuju itu baru buka pendaftaran di bulan Agustus. Sehingga saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa terlebih dahulu. Kemudian secara paralel saya mendaftar ke kampus tujuan saya. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman, ada beberapa pertimbangan yang harus teman-teman tentukan. Jadi ada plus dan minus. Teman-teman mau daftar kampus dulu atau mau cari LOA, atau teman-teman mau cari beasiswa dulu kemudian kampus mengikuti. Oke, kita bahas. Yang pertama, apabila teman-teman mendaftar ke universitas terlebih dahulu kemudian mencari beasiswa. Yang pertama yaitu peluang teman-teman mendapatkan beasiswa itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan teman-teman yang belum punya LOA. Jadi teman-teman ketika sudah memiliki LOA, maka pihak pemberi beasiswa itu akan berpikir bahwasannya teman-teman sudah siap untuk melakukan perkuliahan karena teman-teman sudah diterima di universitas. Kemudian plusnya yang kedua yaitu UNIF biasanya itu akan support teman-teman untuk mencari beasiswa. Nah, biasanya UNIF itu akan mengeluarkan surat rekomendasi atau surat keterangan yang bisa menguatkan pihak pemberi beasiswa untuk memberikan beasiswa kepada teman-teman. Kemudian plusnya yang ketiga yaitu ketika teman-teman melakukan seleksi, misalnya LPDP, biasanya teman-teman akan diutamakan. Nah, karena di LPDP pendaftaran itu setiap tahapnya ada 2 gelombang teman-teman. Gelombang 1 untuk yang LOA, kemudian gelombang kedua yang non-LOA. Jadi teman-teman ketika sudah memiliki LOA, teman-teman bisa tes wawancara terlebih dahulu jika dibandingkan teman-teman yang non-LOA. Bahkan teman-teman bisa pengumuman, jadi teman-teman bisa lebih tahu, lebih cepat
apakah teman-teman lolos di beasiswa LPDP atau tidak. Nah, sedangkan minusnya yang pertama yaitu teman-teman tidak akan diutamakan oleh kampus dalam proses pendaftaran. Misalnya ada 2 orang pendaftar. Pendaftar A sudah memiliki beasiswa atau sumber funding, sedangkan pendaftar B itu tidak memiliki sumber funding atau beasiswa. Maka pihak kampus tentu akan memilih yang pendaftar A karena dalam prosesnya nanti sudah ada yang menjamin untuk pembayaran biaya kuliahnya. Kemudian untuk minus yang kedua yaitu biasanya teman-teman harus membayar deposit terlebih dahulu jika yang mendaftar di luar negeri, atau membayar UKT terlebih dahulu jika mendaftar di dalam negeri. Nah, tentu biayanya tidak murah ya teman-teman, cukup besar. Untuk UKT itu sampai puluhan juta. Nah, apabila teman-teman tidak memiliki beasiswa, maka teman-teman harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu, pakai uang teman-teman, bisa dengan cara minjem atau lain sebagainya. Namun ada kemungkinan bahwasanya nanti teman-teman takutnya tidak lolos beasiswa sehingga teman-teman harus berkuliah dengan biaya sendiri atau berhenti, sedangkan uang yang teman-teman sudah bayarkan itu tidak bisa dikembalikan oleh pihak kampus. Kemudian minus yang ketiga yaitu defer teman-teman atau tunda kuliah tadi, itu hanya dibatasi maksimal 2 kali atau 1 tahun. Nah, teman-teman dalam waktu 1 tahun itu harus mencari beasiswa. Jika teman-teman tidak mendapatkan beasiswa, maka tidak bisa defer lagi ke yang ketiga kali atau 1 tahun lebih misalnya. Nah, ini tentu akan merugikan teman-teman. Teman-teman harus mendaftar lagi dari awal. Padahal teman-teman sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu dan lain sebagainya untuk tes di universitas tersebut. Oke, jelas teman-teman ya, tadi untuk plus dan minus apabila teman-teman mendaftar kampus terlebih dahulu atau mencari LOA. Kemudian plus dan minus jika teman-teman mencari beasiswa terlebih dahulu. Plusnya yang pertama, teman-teman akan diutamakan oleh pihak kampus. Tadi sudah saya jelaskan, jika ada 2 pendaftar, yang satu memiliki beasiswa, sementara yang satu tidak memiliki beasiswa atau sumber funding, biasanya pihak kampus akan mengutamakan teman-teman yang sudah punya sumber funding. Apalagi teman-teman yang berkuliah di luar negeri yang biayanya itu sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran. Nah, biasanya kampus akan memilih teman-teman yang sudah punya sumber funding. Kemudian plusnya yang kedua, jadi jika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa terlebih dahulu, itu merupakan sebuah achievement buat teman-teman atau sebuah penghargaan. Nah, biasanya dalam seleksi kampus akan dilihat jika teman-teman adalah awardee beasiswa, itu biasanya akan mendapatkan nilai plus atau nilai lebih di mata universitas yang akan teman-teman tuju. Itu menjadi value buat teman-teman yang menambah daya tarik teman-teman untuk universitas yang teman-teman tuju. Nah, kemudian untuk minusnya teman-teman, yang pertama yaitu teman-teman tidak akan diutamakan oleh pemberi beasiswa dalam prosesnya. Misal contoh LPDP tadi, jika teman-teman belum memiliki LOA, teman-teman mengikuti seleksi wawancaranya itu di gelombang kedua, sehingga akan lebih lama jika dibandingkan teman-teman yang sudah punya LOA. Kemudian yang kedua yaitu biasanya ada beasiswa-beasiswa yang lain yang mensyaratkan harus memiliki LOA. Nah, teman-teman jika tidak punya LOA maka tidak bisa mendaftar ke beasiswa-beasiswa tersebut. Kemudian minusnya yang ketiga yaitu dalam proses seleksi teman-teman tidak akan diutamakan. Artinya biasanya pemberi beasiswa itu akan mengutamakan yang akan intake dalam waktu dekat, atau teman-teman yang sudah punya kepastian kapan akan memulai studi. Nah, artinya ini menjadi sebuah penantian yang cukup lama lagi buat teman-teman dalam proses seleksi beasiswanya. Kemudian yang keempat minusnya yaitu biasanya menjadi beban moral untuk teman-teman. Nah, biasanya kan kita setelah lulus beasiswa kita posting tuh di media sosial. Alhamdulillah kita sudah lulus beasiswa. Ketika ditanya
kita mau kuliah di mana? Misalnya kita mau kuliah di UI, kita jawab. Padahal kan kita belum diterima di UI. Padahal kita sudah sampaikan ke orang banyak, kita akan kuliah di UI. Nah, ini kan tentu menjadi sebuah beban moral yang harus kita perjuangkan. Amit-amit misalnya tidak lolos di UI kan, kita malu gitu sudah menyampaikan ke orang kita kuliah di UI, namun kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk plus dan minus baik mau LOA dulu atau beasiswa dulu. Teman-teman silahkan pertimbangkan dengan yang bahan-bahan pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi. Sehingga teman-teman akan lebih bijak dalam menentukan apakah mencari LOA dulu atau beasiswa dulu. Oke, mungkin itu saja jawaban saya untuk pertanyaan teman-teman. Semoga menjawab. Jika teman-teman masih punya pertanyaan seputar pendaftaran beasiswa LPDP, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.